CCTV untuk udah. Setelah saya pikir-pikir, apa namanya, semuanya ini bukan karena kebetulan, apalagi mereka yang percaya pada Tuhan, tak ada yang kebetulan, semua yang direncanakan Tuhan. Saya pikir saya cuti, saya rencanakan ke Jakarta, akan berlibur ke Jogja. Sampai di Jakarta ada berita abang sakit di sini, terpaksa saya terbang ke sini, dan itu pun rencana langsung berangkat ke Jakarta. Tapi abang belum kondisinya sehat, rencana mau ninggalin mobil di sini, kami terbang ke Jakarta. Semua batal. Terus detik-detik terakhir, setelah saya hubungi apa namanya calon saya di Jakarta, ke sinilah mau. Akhirnya sedikit pun tidak teringat itu SK di sini. Baru tadi pas ngomong itu SK di sini. Oh iya, aku telepon kan. Mau main ke sana itu. Inilah semua apa namanya. Begitu saya datang ke sini, dengar Nemboro dari sini, saya langsung semangat dengan martabak. Padahal sesampai saya di sini, teman-teman saya di grup saya kepolisian ke hotel udah pada datang, mau ngajak saya makan, mau ngajak malam di jalan. Tapi itu nggak penting bagi saya kan. Tapi ada Nemboro di sini, apalagi dia datang. Acara tahun baru ini sakral ya. Ini sekali setahun dan penting. Nah, jadi saya dilanjutkan kepada bere-bere saya senang sekali saya melihat tadi mau mengutarakan. Inilah bibit-bibitnya itu. Maka saya bilang kalau sudah bisa berbicara begini, jangan mengasah, menambah ilmunya, sering berdebat, jangan takut berdebat, jangan. Karena berdebat itu menambah ilmu, tapi positif. Jangan emosi, jangan dendam. Bila perlu, istilahnya ada istilah mencuri ilmu. Udah tahu dia benar, tapi kita lawan terus supaya keluar dia. Itu trik itu, nggak apa-apa. Endingnya nanti kita tahu yang benar. Udah keluar dulu ilmunya. Nah, terus yang kedua untuk apa namanya masalah sekolah itu mungkin lebih pintar lah kalian ya. Cuman ada satu pesan saya, carilah apa namanya passion kalian. Apa kira-kira yang cocok bagi saya? Atau bahasa apa? Harus punya karakter lah. Jangan di sini pintar, tapi enggak satu pun tak punya karakter. Apa sebenarnya? Jadi kalau gagal di sini jangan menyerah. Mungkin belum passion saya. Itu apa namanya untuk karena kenapa? Seumur kalian ini masa kritis namanya. Tidak gampang mengenal diri sendiri itu. Tidak gampang mencari apa namanya passion itu. Hanya orang naik turun baru ketemu passionnya. Tidak ada orang berhasil tanpa jatuh. Pada umumnya pasti jatuh dulu. Tidak ada itu. Karena kenapa dia menemukan passionnya dia, karakternya itu dia harus sampai dulu. Nah, kalau untuk selanjutnya tekniknya untuk belajar itu kalau udah kita, ada pesan saya, ada satu pesan saya. Sedangkan hati ibu, jangan pernah menyakiti hati ibu. Karena di sini berkat terbesarnya. Jangan pernah menyakiti hati ibu. Hati mama maksudnya. Hati mamanya yang melahirkan kita gitu loh. Jangan pernah, nurut aja, setengah dari rencanamu pasti terkabul. Saya bilang setengah dari rencanamu terkabul, nurut aja. Jadi masalah apa namanya cita-cita kalian itu ya silahkan setinggi-tingginya. Itu apa namanya iringin dengan doa, belajar. Memang masalah seperti yang dibilang itu Esther tadi, jangan kalian tanyakan masalah biaya, bukan urusan kalian. Itu urusan orang tua. Apa namanya? Kalau kita percaya ya, kalau kita mengandalkan kekuatan kita memang mustahil. Bapak saya begini tidak akan mungkin. Hitung nggak mampu. Nggak akan mampu. Di kampung sana itu cuma bertani kok bisa melaksanakannya saja. Nggak mampu, udah masuk hitungan. Ya, tapi Tuhan punya rencana apa namanya bagi setiap orang kan. Kalau kita mengandalkan kita nggak mungkin. Jadi itu pesan saya untuk benar-benar
saya tetap semangat belajar, cari passionnya tadi atau karakternya. Apa saling kritik nggak apa-apa, saling mengingatkan. Jangan cuek, udah tahu sesinya salah dibiarin, jangan. Tegur nggak apa-apa. Apa-apa. Bapak juga kalau ada yang ngomong aja. Yang penting niatnya. Kalau di bahasa hukum mensreanya, motifnya. Kalau motifmu baik, kamu ngomong sama orang, dia nggak suka sama kamu, nggak usah pikirin, itu berkat bagi kamu. Nggak usah pikirin. Gitu. Jadi apa namanya? Kalau saya bilang masa kalian itu masa kritis sekarang, masa-masa kritis. Karena kenapa? Kalau kalian goyang di sini kalian bisa ngasih. Ya, kalau jangan terlalu ini. Oh, belum positif apa saya. Harus apa namanya? Cita-citanya bagi kedokteran, dia kalau memang ini ada mustahil. Ya, ada pernah saya baca juga itu satu buku Arab itu. Apabila kau ingin menuju sesuatu itu, semua alam ini juga akan mendukung kamu. Alam ini akan mendukung kamu. Akan dikasih jalan. Itu buku Arab saya baca itu. Kalau kita punya serius itu, punya kita fokus, kita berdoa, kita berusaha, alam ini akan membantu. Ada aja jalan nanti. Gitu. Jadi itulah juga doain semoga apa yang kalian cita-citain semua ya, saya lihat cita-citanya semua mulia ya. Cuman itu pesan saya, jangan senangkanlah hati mamanya, jangan dilawan, jangan sampai sakit hati mamanya, itu berbahaya sekali. Nah, itu aja supaya apa namanya, kalau mama itu disenangkan, ya kalau udah tahu mamanya cari duit contohnya, ya bantulah yang di rumah supaya mamanya pulang tenang, di rumah udah bersih. Itu enggak masalah, mungkin enggak bisa kita bantu cari duit, ya caranya begitu. Piring di belakang, mama pulangnya enggak dilihat kotor lagi. Kalau bisa mama cari duit pulang, kalau bisa istirahat, itu caranya membantu gitu. Jadi kalau mama itu tenang, bahagia, otomatis pikirannya pun lancar ya. Berbeda ya, saya lihat semangat ya, untuk itu juga jangan capek-capek ya, jangan andalkan dirimu, yang penting kamu sehat selalu. Saya yakin sih, memang itu aku ini semangatnya. Kalau ini tentara mungkin Kopassus ini ya, karena dari dulu apa namanya, mungkin juga saya pernah ada bisnisnya juga sembarangan. Jadi untuk lain juga, saya bukan menasehati tapi bersharing ya masalah penyakit. Apa namanya? Kebetulan juga saya di sini penyakitnya lah ini sama dengan abang itu lagi asam lambung. Pas perjalanan dari Jakarta mau ke kampung, stucklah di sini. Udah pulang tadi di Jakarta. Ya, abang di atas lepas. Gitu. Jadi apa namanya, lah itu jangan terlalu khawatir. Karena kenapa? Saya baca-baca itu lambung itu hampir 80% dari pikiran. Dan ini juga apa namanya, kekhawatiran itu adalah setengah dari penyakit. Ketenangan adalah setengah dari kesembuhan. Nah, jadi kalau kita khawatir dikit-dikit udah imbang biasa aja. Cuman kalau masalah asam lambung sama mah, obatnya memang tidak ada. Obatnya hanya disiplin makannya, terus disiplin hati-hati.